Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Kalau pengen hajatnya secepat kilat, jangan mikir hajat. Yang kita pikirkan malam ini kita baca Quran, belum tentu besok kita baca Quran lagi. Pak Haji tadi bilang Quran itu adalah menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Akan jadi teman kita, menyelamatkan kita, ya Bu ya. Jangan mikir-mikir hajat, uang 10 miliar. Jangan mikir ya Allah saya baca Quran pengen sembuh dari sakit, juga jangan. Pokoknya tujuannya hanya Allah, Allah, Allah. Kalau Bapak Ibu baca Quran karena Allah, ilahi anta maksudi Bu, insya Allah 2-3 kali 24 jam hajat Ibu terkabul. Pasti itu akan terkabul. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Pak ya, bacanya karena Allah. Nih apalagi malam Jumat nih, Masya Allah, malam Jumat baca salawat ya Bu ya. Terus gini Pak Haji, besok kita baca Quran nih, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Suami udah apa itu? Kita baca Quran nih Pak Hajinya, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini istri baca Yasin misalkan, suaminya agak jauh. Ini isi baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai situ doang suami udah. Nah Ibu harus paham itu. Apa itu? Pada apa itu Bapak? Ya udah, shadaqallahul azim. Suami dulu. Suami. Itu juga ibadah. Iya kan? Baru Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak Yasin doang. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Suami. Oh suami pengen sunnah Rasul. Itu juga ibadah, tapi dengan ikhlas. Semakin misalkan semakin bukan saja malam Jumat ya, setiap hari bagus. Itu dosa-dosa berkurang kita. Dosa-dosa berkurang. Apalagi Ibu nih Bu, setiap malam Jumat itu harusnya punya baju kebesaran yang carang. Nah, suka enggak? Punya itu enggak? Itu mah kecantel. Lagi ML kecantel. Jadi robek. Yang carang Bu ya. Bu, gini, Bapak kalau tidur sama istri seperti apa tidurnya? Nih saya kasih tahu nih ya, pahala ini kita supaya hajat kita kabul juga Bu. Karena begini Bu, ibadah kita dalam apa kehidupan sehari-hari nggak usah jauh-jauh lah ya. Ibu tidur sama suami ya, nyender di sini nih, suka nyender nggak? Nyender di tangan suami. Nih di sini nih. Ibu suka nyender nggak? Bukan suaminya tapi ibunya. Jadi nyender sambil dipeluk begini nih. Nah sambil netain. Sambil dipeluk, ya. Itu masya Allah Ibu. Dikala suami itu tidur dengan istrinya, istri di sini nih. Itu masya Allah seluruh malaikat Allah itu istaghfarat ilahil malaikati fis samawat. Malaikat di langit mendoakan. Bukan saja malaikat, wal khitan fil bihar, ikan-ikan di lautan mendoakan. Bukan saja ikan, hatan namlatus sohiro, semut-semut pun mendoakan hajat kita terkabul, rezeki kita lancar, dosa kita diampuni. Nah itu malaikat mendoakan. Ini jangan suami tidurnya ngadep ke sono, ini yang perempuan ke sono. Hah? Kapan terakhir Ibu netein suami sambil tidur di pelukan suami? Minggu ini.
Siapa yang tunjuk tangan saya kasih 1 miliar. Tunai. Tidur, tapi sama-sama telanjang ya. Sama-sama telanjang. Boleh gak Pak Haji istrinya pakai celana dalam tapi nggak pakai BH? Boleh. Saya kasih 1 miliar. Minggu ini yang minggu ini. Dari minggu kemarin tuh. Ini udah seminggu ini. Coba siapa? Saya kasih 1 miliar. Coba lihat bentuk nenek-nenek dulu. Lanjut bos. Nah, ini malam Jumat. Dan juga malam Jumat ini Pak ya, di samping Quran ya, perbanyak membaca salawat. Salawat. Ada salawat yang Masya Allah. Ini salawat itu luar biasa Bapak Ibu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, enggak aku ciptakan langit dan bumi dan seisinya, karena engkau ya Muhammad. Lalu kata Nabi, ya Allah ya Rabb, engkau ciptakan langit dan bumi karena aku. Aku untuk siapa? Anta liya habibi, engkau khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah. Ya Muhammad, dalam kitab Mutahasul dijelaskan, tanya aku Allah untuk siapa? Rasul tertunduk. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu laki-laki dan perempuan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk umatmu yang bersolawat. Masya Allah. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku umat, aku Allah untuk umatmu yang berselawat. Ada salawat nih, hafal nggak salat munjiat? Hafal nggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Terus wa taqnal biha jul hajat wa tutahhirna biha min jabi syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tibalghna asal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'dal mamat. Nih kita baca tuh. Kita baca 100 kali, enggak kuat 10 kali. Enggak kuat 1 kali kita baca. 1 kali kita baca surat munjiat, Masya Allah, nanti kita mati akan diantarkan sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun akan mengabulkan hajat kita. Tapi jangan mikir hajat kitanya Pak. Pokoknya Bapak datang ke sini niatkannya jangan ingin lunas hutang. Ya, apa? Jangan ingin niat lunas hutang. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Pak Haji sebagai wabtagu ilahil wasilah. Pak Haji sebagai wasilah. Nih kata Pak Haji, nih diterapkan, terapkan. Pak Haji ngasih ilmunya, mengasihkan caranya, mengijazahkan ilmunya. Bapak Ibu menjalankan dengan ikhlas. Jangan hajat nggak kabul. Waduh Pak Haji, hajat saya nggak kabul. Bukan salah Pak Haji, salah elu. Elunya yang di otaknya cuman hajat, duit dan duit. Tapi kalau ingatnya kita Allah, tujuan saya Allah, wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah, hajat pasti akan terkabul. Ud'uni astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Jelas. Itu Kang Ginanjar, Pak Haji saya sama Ginanjar, jujur nih ya, saya nggak ngomong sebetulnya. Saya ustadz kata orang, kiai kata orang. Jujur saya hatam Quran itu cuman Ramadan aja Pak Haji. Ramadan itu 1 bulan. Tapi semenjak saya ikut RDI di sini sudah 6 kali saya hatam Quran. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Itu 30 juz Bu, itu cuman 20 jam. 20 jam kita keder terus. 6 kali. Ramadan saya paling 1 kali Ramadan. Ini di sini pengaruhnya luar biasa. Saya tidak mengharapkan apa-apa dan tidak berharap apa-apa. Ya Allah, saya minta ridhomu ya Allah. Bapak coba duduk 20 jam itu kita terus berhenti sebentar, itu 30 juz itu hatam Pak. Kenapa? Enggak kalau kita niatnya karena Allah Pak. Di sini nggak ada. Jadi al-ghina nafsi, ada ketenangan jiwa dalam diri kita Pak. Jangan karena uang 10 miliar. Jangan karena hajat, ingatnya ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya, karena yakin ini Quran, ini talil Quran yang akan menyelamatkan kita. Surga itu merindukan apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Jangan kita berharap apa-apa.
Dunia ini hanya permainan doang. Kata Pak Haji bilang tadi, nanti 100 tahun lagi 2125. 125. Harta yang kita kumpulkan nggak tahu udah kemana. Rumah kita nggak tahu kemana. Aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin hasil Bu, niatkan karena Allah. Baca Quran karena Allah. Jangan pernah tersimpan terbersit hajat, serahkan wa ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah. Kalau sudah karena Allah, Allah itu tahu dengan kebutuhan kita. Dalam kitab Johar Ma'nun, kalau santri paham, sakinuna ala mazaril akdar. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan bingung, dia akan mengikuti perputaran takdir. Yang namanya Allah itu takdirnya tidak pernah jelek. Nah tadi, kalau kita cinta kepada dunia, sesatkan dia kata Allah. Tapi kalau dia cinta kepadaku dunia, layani orang itu. Tuh itu kata Allah. Di semua itu karena Allah. Baik, saya bilang tadi karena Allah ya Bu ya. Karena Allah Bu. Bu, jadi kalau sudah karena Allah Pak, ibadah itu nikmat, Masya Allah Pak. Nikmat betul Pak, terasanya indah. Jadi kalau ibu baca Quran itu sudah karena Allah, tahajud karena Allah, qobliyahnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, al-ghina ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa. Ya. Akan ada ketenangan. Kalau sudah karena Allah. Jadi orang yang bersedekah itu kalau sudah karena Allah, itu insya Allah Bu, ya Allah hati tenang banget Bu, tenang banget. Apalagi Pak Haji bilang tadi jangan bolong sedekah subuh ya. Suka sedekah subuh Pak? Suka. Oh Masya Allah, itu sedekah subuh itu kan ada 2 malaikat ya yang mendoakan. Apa doanya Bu? Malaikat itu apa? Allahumma a'ti munfikan khalafa. Nah jadi ada satu malaikat yang mendoakan kalau kita sedekah itu biar dilipat gandakan, ditambah lagi. Tapi yang satunya Allah binasakan orang-orang yang nggak bersedekah, orang yang menahan hartanya. Ya Bu ya. Nah itu sedekah karena Allah sudah. Pokoknya saya jamin kalau sudah kita ibadah karena Allah, sedekahnya karena Allah, insya Allah berkah. Kalau sedekahnya karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, itu pasti hajat kita akan terkabul. Dengan syarat jangan pernah kita berpikir hajat-hajat, berarti hajat yang kita pertuhankan. Ya, jelas? Kalau kita baca Quran ingin sembuh sakit, berarti sakit yang kita pertuhankan. Nah, jadi kita contoh begini Bu. Kita Bu ya, misalkan ibu mau datang ke rumah Pak Marco ya. Itu ibu yang ditujukan bukan rumahnya tapi Pak Markonya. Nah, jadi ibu yang pikir cuman rumahnya doang. Datang tempat Pak Marco nggak diterima, siapa lu kata Pak Marco. Tapi kalau sudah Pak Marco, Pak Haji Marco yang kita tuju, Pak Haji Marco yang kita tuju datang ke rumahnya disambut. Ibu mau minum apa? Ini tempat tidur ibu, ini tempat tidur bapak, ini kopinya, ini kuenya. Kenal dengan Pak Haji Markonya. Lah kita minta kepada Allah ingin hajat yang kita tuju bukan Allah, hajatnya yang kita tuju. Siapa lu kata Allah? Lu kan bukan karena gua kata Allah. Karena hajat, ya sudah Tuhan lu itu hajat, nggak kabul-kabul, malah capek kitanya, lelah, ujung-ujungnya kita ngeluh, nyalakan Pak Haji. Bukan Pak Haji yang salah, tapi lu yang salah. Tidak karena Allah ya Bu ya. Ayo mulai malam ini Bu kita. Jadi Ustaz, niatkan hajat kita. Setelah niat karena Allah, setelah hanya Allah yang kita tuju, setelah itu boleh kita berharap kepada hajat-hajat kita? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi wa ufawidu amr ilallah, serahkan semua itu kepada Allah. Allah itu tahu. Innallaha basirun bil ibad. Tahu dengan hajat kita. Makanya sakinuna ala mazaril akdar. Orang yang tenang, orang yang beriman itu Pak, tenang dia.
Allah itu tahu isi hati kita. Allah tahu qalbu kita. Makanya setelah kita bermunajat kepada Allah, berzikir kita kepada Allah, jangan pernah mengingat hajat-hajat kita. Jangan fikirkan hajat kita. Allah itu tahu. Contoh gini, ibu kalau misalkan ibu mau minum butuh air, sama gelasnya enggak? Iya. Tapi kalau ibu butuh gelasnya doang, enggak, belum tentu ada airnya. Tapi kalau air sudah pasti ada gelasnya. Kalau kita gelas doang belum tentu ada airnya. Nah, itu kalau sudah kita Allah yang kita tuju, ya dunia, dumi, layani, kata Allah. Itu hamba-hambaku. Tuh, ini hadis kursi. Ya dunia, dumi, layani hamba-hambaku. Dia mau apa ikutin, kata Allah. Bahkan kata Allah, tunduk kau, sujud kau kepada hamba-hambaku yang taat kepadaku. Tapi kepada hambaku yang tidak taat kepadaku, persulit dunianya, persulit urusannya. Nah, itu hadis kursi sudah jelas, Pak. Jadi karena Allah, jangan karena sesuatu. Kalau sudah karena Allah, semua akan selesai, ya Bu ya. Semua akan beres. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwissanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.